Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8, materi IPA di semester 2 ini, di semester 2 awal ini yaitu tentang tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita pelajari dulu mengenai konsep tekanan ya. Nah, coba diperhatikan gambar di samping ini ada tanah berlumpur. Nah, ketika kamu akan melewati tanah berlumpur seperti ini, sepatu manakah yang akan kamu pilih untuk digunakan melewati jalanan lumpur seperti gambar di samping? Apakah sepatu yang ini atau ini? Kenapa? Oke, mari kita bahas. Ya, yang akan kita pilih adalah sepatu yang ini, sepatu boots yang ini ya. Kenapa? Karena ketika kamu memilih menggunakan sepatu boot, kamu akan lebih mudah melewati jalan lumpur tersebut dan tidak mudah terjerembab atau terjebak ke dalam lumpur atau terperosok gitu ya. Nah, karena sepatu boot memiliki permukaan pijakan yang lebih luas nih. Permukaan pijakan yang lebih luas dibandingkan dengan high heel ini, sepatu hak tinggi ini. Nah, untuk sepatu hak tinggi ini atau high heel ini, dia memiliki uh, permukaan pijakan yang lebih kecil ini ya, hanya segini dan segini. Begitu. Nah, sepatu yang memiliki permukaan lebih luas akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Sehingga kalau untuk digunakan melewat di jalan yang berlumpur, maka tidak mudah terjebak ke dalam lumpur tersebut. Begitupun sebaliknya. Nah, misalnya ketika kamu malah memilih sepatu yang ini, sepatu yang memiliki permukaan lebih sempit, lebih kecil, maka dia akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Sehingga kalau kamu memilih sepatu yang ini, maka akan mudah terperosok ke dalam lumpur. Begitu. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan, semakin luas permukaan bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Sedangkan sebaliknya, semakin kecil luas permukaannya, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Begitu. Lanjut. Nah, begitupun peristiwa tadi tentang sepatu untuk digunakan di jalan yang berlumpur itu berkaitan dengan angsa atau entok atau bebek dan ayam pada kakinya, struktur kaki pada angsa, bebek, entok, dan ayam. Nah, coba diperhatikan. Nah, untuk angsa, bebek, dan entok, dia itu memiliki selaput ya. Memiliki selaput, kenapa? Karena Allah telah merancang struktur kaki angsa, bebek, dan entok itu sesuai dengan tempat mereka mencari makan. Mereka mencari makan di mana? Mereka mencari makan di daerah yang berlumpur. Maka karena mereka memiliki kaki yang berselaput, dia tidak mudah terperosok ke dalam lumpur begitu. Nah, kemudian kalau ayam kan tidak memiliki selaput seperti bebek ya. Nah, ayam itu lebih cocok, dia lebih sering mencari makan di dataran biasa yang kering gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu tekanan zat untuk tekanan zat padat. Nah, pada tekanan zat padat, beberapa hal yang mempengaruhi tekanan zat padat yaitu besarnya gaya dan luas permukaan bidang. Nah, tekanan sendiri itu gimana sih tekanan? Ya, kamu menekan. Gitu ya. Maka ada gaya, kemudian ada suatu bidang yang suatu bidang yang ditekan itu. Nah, luas permukaannya itu. Nah, berarti tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas permukaan bidang. Begitu. Misalnya ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin. Uang logam di atas plastisin, misalnya ada plastisin, kemudian uang logam, maaf ya, hari ini ya, uang logam, maka ketika kamu mendorong uang logam secara vertikal dan horizontal, itu secara seperti ini dan seperti ini, maka nanti tekanan yang dihasilkan akan berbeda, akan lebih besar. Tekanan yang dihasilkan akan lebih besar pada yang vertikal karena luas permukaan bidang sentuhnya lebih kecil itu, maka dia akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Sedangkan sebaliknya kalau yang vertikal berarti kan dia luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar,
lebih besar, maka dia akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, pada tekanan zat padat yang mempengaruhi adalah besarnya gaya dan luas permukaan, sehingga rumus untuk mencari tekanan pada zat padat yaitu P sama dengan F per A. P itu untuk tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi atau boleh juga Pascal atau disingkat PA. Kemudian F-nya adalah gaya, satuannya Newton, kemudian A-nya adalah luas bidang, satuannya meter persegi. Sehingga rumusnya P sama dengan F per A. Lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal untuk tekanan zat padat. Sebuah kayu yang luas permukaannya adalah 0,5 meter persegi ditekan pada tanah liat dengan gaya sebesar 100 Newton. Tekanan yang dihasilkan adalah titik-titik Newton per meter persegi. Seperti biasa, penyelesaiannya diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui apa dulu? Situ luas permukaannya 0,5 meter persegi, berarti dia A. Luas permukaan ya, A. Hanya 0,5 meter persegi, kemudian ditekan pada tanah liat dengan gaya sebesar 100 Newton. Gaya 100 Newton, berarti F. F-nya 100 Newton. Maka tekanan yang dihasilkan adalah, nah ditanyanya adalah tekanannya. P sama dengan titik-titik, tanda tanya. Kemudian jawab. Jawab, masukin rumus. Tadi rumusnya apa? P sama dengan F per A. Sama dengan 100 per 0,5 sama dengan 200 Pascal atau 200 Newton per meter persegi. Itu juga boleh. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu tekanan pada zat cair. Kita bahas dulu untuk tekanan hidrostatis. Kamu pernah berenang? Ya. Ketika kamu berenang, itu yang dirasakan telinga kamu pasti rasanya seperti tertekan ya, tertekan oleh air, Nah, kondisi telinga akan terasa tertekan. Kemudian, ketika kamu berenang menyelam semakin dalam, maka tekanan yang dirasakan oleh telingamu, oleh kamu, maka akan semakin besar. Begitu. Nah, pada tekanan hidrostatis atau tekanan yang dihasilkan oleh zat cair, yang mempengaruhi adalah kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair. Kedalaman dan massa jenis. Ingat-ingat. Sehingga rumusnya adalah untuk mencari besarnya tekanan hidrostatis atau tekanan yang dihasilkan oleh zat cair, rumusnya adalah menggunakan rumus ini. P sama dengan Rho GH. Rho kali G kali H. P itu untuk tekanan. Nah, Rho-nya adalah massa jenis zat cair. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Gitu. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, untuk percepatan gravitasi bumi biasanya adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Gitu. Kemudian tinggi zat cairnya, H-nya. Satuannya adalah meter. Meter. Lanjut ke contoh soal ya, itu rumusnya ya. P sama dengan Rho GH. Rho kali G kali H. Lanjut ke contoh soal. Seekor ikan berenang di akuarium pada kedalaman 20 cm. Jika massa jenis air atau Rho air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa tekanan hidrostatis yang dialami ikan? Ya, seperti biasa, penyelesaiannya diketahui, ditanya, dan jawab. Oh ya, maaf, di sini kurang ditanya ya, nanti saya ganti. Diketahui, ini, ikan berenang di akuarium pada kedalaman 20 cm, maka H-nya adalah 20 cm. Dijadikan meter, 0,2 meter. Kemudian, jika massa jenis air, Rho air. Nah, di sini diketahui Rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Ini Rho airnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ini G-nya. Nah, kemudian ditanya berapa tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Bentar, saya edit dulu ya.
ditanya, oke, P ya, tekanan hidrostatis. Oke, lanjut. Yang ditanya adalah P-nya, tekanan hidrostatisnya. Kemudian jawab. Rumusnya dimasukkan P sama dengan untuk rumus pada tekanan hidrostatis untuk mencari tekanan yang dihasilkan oleh benda cair. P sama dengan rho GH. Rho-nya dimasukin 1000, G-nya dimasukin 10, H-nya dimasukin 0,2. Dikalikan seperti biasa. 1000 kali 10 kali 0,2. Hasilnya adalah 2000 Newton per meter persegi atau 2000 Pascal, gitu juga boleh. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah 2000 Newton per meter persegi atau 2000 Pascal. Gitu. Nah, kemudian penerapan tekanan hidrostatis kan tadi sudah dijelaskan bahwa semakin dalam maka misalnya kita ambil contoh peristiwa renang ya, ketika kamu semakin renang semakin dalam, menyelam semakin dalam, maka tekanan yang dihasilkan, tekanan yang kamu alami dari sesar tersebut akan semakin besar, gitu kan. Nah, maka kalau pada penerapannya ini pada bendungan, nah ya semakin dalam kan tekanannya akan semakin besar. Semakin dalam, tekanan semakin besar, maka struktur bendungan, struktur untuk membangun bendungan, maka semakin dalam, maka bendungannya harus semakin lebar dan tebal. Karena apa? Karena semakin dalam, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Sehingga untuk mencegah tanggul bendungan jebol, maka strukturnya yang betul adalah seperti ini. Semakin ke dalam, semakin lebar dan tebal. Seperti itu. Oke, baiklah itu saja untuk pembelajaran IPA pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.